Bagaimana puasa hari ini? Masih semangat kan untuk menunggu berbuka puasa? Sebelumnya, perkenalkan kami dulu nih. Kami perwakilan dari kelas 2B akan membacakan kisah Nabi Yakub untuk teman-teman semua menunggu berbuka puasa. Semoga dengan menyaksikan dongeng ini, teman-teman bisa mengambil manfaat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang anak dari ayah bernama Nabi Ishak alaihissalam dan ibu bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki saudara kembar yang bernama Is. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihissalam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun harapan dari Nabi Ishak alaihissalam untuk memiliki anak-anak itu ternyata tidak sesuai, karena putra yang bernama Is memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi putra Nabi Ishak alaihissalam yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dan kakaknya ia selalu merasa paling benar, tidak mau mengalah kepada adiknya walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian hari. Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Is dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya, dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas kakaknya ketika sedang diejek. Namun pada suatu waktu, Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Yakub, Is mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak alaihissalam setelah melihat kebiasaan buruk Is yang tak kunjung berubah. Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya berencana untuk menikahkan Is. Dengan menikahkan, diharapkan sifat dan perilaku Is dapat berubah. Is menikah dengan perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun, sifat dan perilaku Is pada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Nabi Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya. Nabi Ishak, sang ayah yang mendengar cerita dari Yakub, mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang kumiliki, anakku, dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Is tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Isa alaihissalam berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Is tidak mengganggu, mengejek, dan menganiaya adiknya Yakub. Nabi Isa alaihissalam mulai menceritakan idenya ini kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syelaban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syelaban ada di Fadon Aromirak. Setelah selesai sholat subuh, Yakub mulai bergegas menuju Ira untuk tinggal di rumah paman Syekh Laban. Ia membawa pakaian dan bekal tidak begitu banyak serta ditaruh di dalam kantung. Orang tua dari Yakub mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, ayahnya mengamanatkan Yakub agar memberikan surat kepada paman Syekh Laban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah.
Perjalanan menuju ke Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan di siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan perlu mengisi energi, maka Yakub membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub yang percaya bahwa ia bisa sampai ke Padan Aram atau Irak, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan dari gurun dan Sahara merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Yakub yang merasa kalau dirinya lelah, mulai mencari tempat untuk beristirahat agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupan penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar dan sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan Padan Aram atau Irak. Di tengah perjalanan itu, beliau terus berpikir arti dari makna mimpinya tadi. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di depan pintu gerbang Padan Aram, Irak. Beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Ketika ia melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub merasa sangat senang. Nah teman-teman, itu tadi secuplik kisah Nabi Yakub. Semoga kita bisa mencontoh sikap yang baik sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kisah Nabi Yakub yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kata, wassalamualaikum.